Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Faris Dari di materi pembelajaran Python. Dan topik kali ini adalah tentang recursion. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang recursion, mari kita lihat contoh problem faktorial. Nah, faktorial dari n, suatu bilangan bulat n, atau biasa disimbolkan dengan n tanda seru, n faktorial, itu adalah perkalian semua bilangan bulat dari n ke 1. Contohnya adalah 4 faktorial itu sama saja dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 24. Penggunaan faktorial diantaranya adalah untuk menghitung berapa banyak cara sehingga 5 people, misalnya peserta lomba, itu dapat menjadi pemenang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk menghitung ini, kita bisa menggunakan faktorial, yakni 5 faktorial dibagi dengan 5 minus 3 faktorial, sama dengan 5 faktorial bagi 2 faktorial, sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1, hasilnya adalah 60. Berikut contoh kode Python untuk faktorial. Def fcn. Jadi hasilnya nanti kita simpan di res. Dan di sini ada while loop. Selama n lebih dari 0, maka hitung res sama dengan res kali n. Dan nilai n kita kurangi 1 di setiap loopnya. Lalu kita return res. Contohnya, ketika kita memanggil fc4, maka hasilnya adalah 24. Dan di sini kita coba mengunjungi kembali problem faktorial. Jika sebelumnya n faktorial itu adalah perkalian dari semua bilangan bulat dari n dan n-1, n-2 sampai 1, contohnya 4 faktorial seperti ini, maka kita bisa melihat faktorial dengan sudut pandang lain sebagai berikut. N faktorial itu sama dengan n dikalikan dengan n-1 faktorial. Kita lihat di sini faktorial muncul kembali. Jadi contohnya 4 faktorial itu sama saja dengan 4 kali 3 faktorial. Di mana 3 faktorial itu sendiri sama saja dengan 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial sama saja dengan 2 kali 1 faktorial. Dan 1 faktorial kita bisa tetapkan nilainya, kita sebut itu sebagai base case, yakni 1 faktorial adalah 1. Karena kita sudah tahu nilai 1 faktorial sama dengan 1, maka 2 kali 1 faktorial itu berapa? Jadi 2 kali 1, yakni 2. Dan 3 kali 2 faktorial, kita sudah tahu nilai 2 faktorial yakni 2, maka 3 faktorial adalah 3 kali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga kita juga bisa mengetahui nilai 4 kali 3 faktorial, yakni 4 kali 6. Nilainya adalah 24. Di contoh ini, kita menyaksikan bagaimana di sini ada n faktorial, dan ternyata untuk mengetahui nilai dari n faktorial, kita bisa menggunakan faktorial itu kembali. Ya, n faktorial sama dengan n dikalikan dengan n-1 faktorial. Dan ini adalah salah satu contoh recursion. Nah, apa itu recursion? Recursion adalah proses dari suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Dan berikut contoh kode untuk faktorial menggunakan recursion. Def fc of n. Dan di sini kodenya cukup elegan ya. Jadi terlihat ringkas dibanding versi yang non-recursion. Ada dua case, base case dan recursion case. Di base case kita lihat tidak ada pemanggilan fc atau faktorial itu sendiri.
Di sini if nilai n itu 1, maka kembalikan 1. Dengan kata lain, 1 faktorial nilainya adalah 1. Di bawahnya kita lihat ada recursion case yang mengembalikan n kali n-1 faktorial. Berikut contoh pemanggilan fungsi faktorial fc untuk kasus yang paling sederhana, fc1, 1 faktorial. Ketika n itu 1, maka akan langsung masuk ke base case, sehingga dikembalikanlah 1. Bagaimana jika n-nya 2? Kita menghitung 2 faktorial. Maka di sini ya, fc2. Dan kita tidak masuk ke base case karena n tidak sama dengan 1. Maka kita masuk ke recursion case. Return 2 dikalikan dengan fc, ya, fc dan n-1, yakni fc1. Dan fc1 itu sendiri nilainya berapa? Ya, kita coba aja fc1 ya, tadi kita sudah lihat, karena dia langsung masuk ke base case, ya, maka fc1 itu nilainya adalah 1. Sehingga yang di-return fc2 tadi, ya, yang di-return adalah 2 dikalikan dengan 1, ya hasilnya adalah 2. Sekarang kita coba untuk 3 faktorial. Jadi di sini n 3 ya. Maka tidak masuk base case, masuk recursion case. 3 dikalikan dengan fc n-1, 2. Nah, fc2 nilainya berapa? Kita masih ingat sebelumnya ya, kita tidak perlu mengulang lagi. fc2 hasilnya adalah 2. Sehingga fc3 itu sendiri adalah 3 dikalikan dengan 2. Dan hasilnya adalah 6. Bagaimana dengan 4 faktorial? Jadi mirip ya. Jadi di sini fc4 dan kita masuk recursion, maka return 4 dikalikan dengan fc4-1 fc3. Dan di fc3 ini akan mengalami proses yang sama dengan contoh yang sebelumnya, fc3 yang di slide sebelumnya. Dan kita sudah tahu hasilnya adalah 6. Sehingga fc4 atau 4 faktorial return 4 dikalikan dengan 6 dan hasilnya adalah 24. Nah, berarti kita juga bisa coba untuk 5 faktorial misalnya. Nah, silahkan dicoba sendiri, lihat bagaimana rekursinya bekerja. Dan pada dasarnya, untuk suatu fungsi rekursi, itu terdiri dari base case dan recursion case. Base case adalah kasus ketika rekursinya berhenti. Contohnya untuk faktorial ketika n-nya itu nilainya 1. Dan recursion case, yakni ketika fungsinya itu memanggil dirinya sendiri. Cuman perhatikan bahwa untuk permasalahan yang lebih kecil, untuk faktorial, kita bisa lihat ya, di sini bukan n faktorial lagi, tapi n-1 faktorial. Yakni problemnya menjadi lebih kecil. Baik, demikian sekilas materi Python tentang rekursi. Dan di sini izinkan saya untuk memanggil fungsi rekursi thank you, yang mana ini akan mencetak infinite thank you. Terima kasih dan sampai jumpa lain waktu.